Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Devri Bayu Perdana Putra dari Prodi Informatika kelas B dengan NIM 220.04.1130. Dalam video ini saya akan menyampaikan refleksi diri saya mengenai tujuan hidup, potensi diri, kelebihan dan kekurangan, serta bagaimana saya melatih mental untuk berani keluar dari zona nyaman sebagai bagian dari achievement motivation training. Bagi saya, refleksi seperti ini sangat penting karena dalam kehidupan yang berjalan cepat seringkali kita fokus pada aktivitas tapi jarang meluangkan waktu untuk memahami arah dan makna perjalanan kita sendiri. Kemudian tujuan hidup saya, setiap orang pasti memiliki tujuan hidup ya. Meskipun terkadang belum sepenuhnya jelas, saya percaya bahwa tujuan hidup adalah sesuatu yang memberi arah dan semangat untuk terus melangkah. Dalam jangka pendek, tujuan saya adalah menyelesaikan pendidikan dengan hasil terbaik. Saya ingin memanfaatkan masa kuliah ini bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tetapi juga pengalaman, relasi, keterampilan, dan membuka kedewasaan berpikir. Saya juga ingin terus meningkatkan kemampuan saya di bidang yang saya tekuni. Saya ingin mengembangkan minat saya terkait dengan pembuatan website meskipun masih belum sepenuhnya mendalami, dan ingin belajar mendalami tentang elektronika dasar seperti Arduino, membuat jam digital dan sebagainya, agar ketika lulus nanti saya sudah memiliki bekal yang cukup untuk bersaing ataupun jika suatu saat saya ingin membuka usaha di bidang berkait dengan informatika ini. Untuk jangka panjang, saya ingin memiliki kehidupan yang stabil, tentu saja pekerjaan yang sesuai dengan yang saya inginkan dan kemampuan saya, dan yang paling penting membahagiakan orang tua saya. Jadi tujuan panjang saya yaitu setelah lulus dari kuliah ini, saya ingin mendapatkan pekerjaan agar orang tua saya tidak perlu capek-capek kerja jauh berpisah dengan keluarga. Saya ingin agar ayah saya tetap di rumah membangun usaha dan saya yang menggantikan untuk menafkahi keluarga. Saya juga mempunyai mimpi jika suatu saat adik saya sudah mulai terjun ke dunia pekerjaan, saya ingin menjadi salah satu yang bisa diandalkan adik-adik saya. Saya ingin agar adik-adik saya tidak usah untuk susah-susah mencari pekerjaan di sana kemari. Saya ingin adik saya agar mereka bisa fokus dengan minat yang mereka inginkan, serta membangun usaha di rumah agar tidak perlu jauh-jauh merantau atau bekerja di luar kota seperti yang akan saya lakukan setelah lulus kuliah ini. Dan keinginan saya tentu saja agar orang tua saya melihat saya sukses, agar orang tua saya melihat bagaimana saya akan berkembang. Saya juga menyadari bahwa tujuan hidup tidak akan tercapai jika hanya menjadi angan-angan. Mungkin yang saya butuhkan saat ini dibutuhkan usaha, disiplin, dan komitmen untuk terus bergerak maju meskipun prosesnya tidak selalu mudah. Kemudian selanjutnya adalah potensi diri, minat, dan bakat. Saya orang percaya bahwa setiap individu memiliki potensi unik. Tugas kita adalah mengenali dan mengembangkannya. Minat saya berada pada bidang teknologi, semacam servis elektronik. Karena saya suka memperbaiki seperti alat-alat elektronik seperti blender, televisi, laptop, HP. Jika rusak, saya suka memperbaikinya sendiri daripada
harus membawa ke tukang servis. Itu jika saya masih mampu. Saya merasa tertarik ketika mempelajari hal-hal baru yang berhubungan dengan analisis pemecahan masalah dan pengembangan solusi. Jadi sehubungan dari minat saya tadi yang tentang teknologi, elektro, dan seperti pembuatan website, saya lebih suka kayak mengulik sendiri bagaimana sih cara biar alat yang rusak ini bisa berfungsi normal kembali, atau mungkin di dalam bidang website seperti ketika saya scroll website untuk melihat mendownload aplikasi atau apa, terkadang saya berpikir jika sepertinya website ini akan lebih membantu pengguna jika ditambahkan fitur seperti search, seperti kategori, seperti genre jika itu berhubungan tentang website film ya. Ketertarikan ini membuat saya lebih bersemangat dalam belajar karena saya merasa apa yang saya pelajari memiliki makna dan relevansi untuk masa depan saya. Dari sisi kemampuan, saya merasa memiliki beberapa kekuatan seperti cukup cepat memahami materi teknis. Itu jika saya tertarik. Saat saya seperti tertarik mempelajari suatu hal, saya cenderung akan mendalami, seperti bahkan sampai biasanya saya sampai lupa waktu karena saya merasa tertarik dengan apa yang saya kerjakan tersebut. Saya terkadang cukup cepat dalam memahami materi teknis, kadang juga lambat, mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim, serta memiliki ketelitian dalam mengerjakan tugas. Jadi setiap saya selesai misalkan membuat website atau memperbaiki barang-barang yang sudah saya perbaiki, saya terkadang membongkar lagi 1-2 kali hanya untuk memastikan apakah sudah benar-benar berjalan normal seperti yang saya inginkan. Jika di website terkadang saya meminta tolong teman saya untuk mengecek apakah ada bug yang terlewat atau apakah ada fungsi yang tidak sesuai dengan yang saya inginkan, seperti itu. Namun saya juga sadar bahwa potensi tidak akan berkembang jika tidak dilatih secara konsisten. Oleh karena itu saya berusaha untuk terus belajar, mencari pengalaman, dan saya tidak ragu mencoba tantangan baru agar kemampuan saya semakin matang. Refleksi diri, kelebihan dan kekurangan. Refleksi diri adalah proses yang tidak selalu nyaman karena kita harus jujur melihat diri sendiri. Beberapa kelebihan yang saya miliki antara lain rasa tanggung jawab, kemauan untuk belajar, serta komitmen dalam menyelesaikan tugas yang sudah saya mulai. Jadi misalkan seperti ambil aja contoh tugas kuliah ya, tidak mengerjakan itu seperti ada yang kurang, seperti kayak apa ya, seperti kayak punya tanggungan lah, karena itu kan sudah menjadi kewajiban saya sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Saya juga berusaha untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, walaupun terkadang butuh waktu untuk benar-benar bangkit. Saya ambil contoh ini dari web kemarin, dari saya membuat aplikasi pengaduan waktu saya magang di Kominfo. Itu banyak sekali bug-bug yang di luar nalar, seperti banyak codingan yang merah, atau ketika saya menambahkan fungsi, ada salah satu fungsi yang menjadi tidak bisa digunakan gara-gara saya menambahkan fungsi baru yang saya inginkan tadi. Dan ada juga salah satu contoh yang saya ambil dari tugas akhir ini yang saya kerjakan berkelompok bersama rekan-rekan saya. Antara lain itu seperti apa ya, seperti banyak modul yang error karena kan saya membuat sebuah project tentang pemantauan
penggunaan air pada rumah kos kan membutuhkan sebuah prototype seperti aliran untuk tandon, untuk kamar A, kamar B, kamar C. Itu sebelum selesai sampai final itu banyak sekali, seperti modul relay yang tiba-tiba tidak berfungsi karena kelebihan muatan daya, atau ada solenoid yang tidak berfungsi seperti merembes berlebihan, atau ya terlalu banyak tegangan sehingga menyebabkan kita semua mengulang dari awal. Tetapi dari situ saya dan rekan-rekan saya belajar untuk tidak menyerah. Kami berusaha terus untuk terus memperbaiki bagaimana agar tanggung jawab tugas akhir kami bisa selesai dengan lancar dan tanpa hambatan sedikit pun. Dan alhamdulillah tugasnya bisa berjalan lancar, dan hanya dengan bantuan bapak pembimbing dan serta masukan dari bapak dan ibu penguji, akhirnya tugas akhir kami benar-benar selesai. Di sisi lain saya juga menyadari bahwa saya masih memiliki kekurangan. Saya kadang merasa kurang percaya diri dalam situasi tertentu, seperti saya itu orang yang sulit untuk menjelaskan lewat kata-kata. Terkadang saya harus seperti menjelaskan beberapa kali agar rekan-rekan saya paham dengan apa yang ingin saya sampaikan. Dan terkadang juga ketika saya berbicara di hadapan banyak orang, itu seperti mental block yang saya tiba-tiba ngeblank, padahal saya sudah tahu apa yang harus saya ucapkan pada saat itu. Selain itu saya juga pernah menunda pekerjaan karena merasa kurang termotivasi. Ini terkadang jika ada tugas yang terlalu tidak saya pahami, terkadang saya hampir kehilangan motivasi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan tersebut. Tapi tetap saya kerjakan meskipun itu di akhir-akhir deadline. Saya percaya bahwa mengenali kelemahan, kelebihan, dan kekurangan diri adalah langkah awal untuk menjadi lebih baik. Mungkin sebagai penutup, saya menyadari bahwa perjalanan menuju kesuksesan dimulai dari pemahaman terhadap diri sendiri. Dengan memiliki tujuan hidup yang jelas, mengenali potensi diri, berani mengevaluasi kelebihan dan kekurangan, serta melatih mental untuk keluar dari zona nyaman, yang saya yakin saya bisa menjadi pribadi yang berkembang demi tujuan dan impian saya. Saya percaya bahwa proses mungkin tidak selalu mudah, tapi selama saya terus belajar dan berusaha perubahan ke arah yang lebih baik, pasti akan terjadi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.